Halo teman, bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas apa tanda-tanda seseorang sudah terbuka mata batinnya atau indera keenamnya. Nah, apa sih yang disebut dengan mata batin itu? Mata batin adalah terbukanya mata ketiga atau cakra ajna, atau bahasa medisnya pineal gland. Nah, pineal gland ini adalah suatu kelenjar kecil, besarnya kurang lebih sebesar biji polong ya. Dia terletak di pusat otak. Ya, kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini fungsinya adalah untuk mengatur kerja jantung, mengatur menstruasi, mencegah kanker, mengatur pola tidur, dan mengatur mood agar tetap bahagia. Jadi kelenjar melatonin ini sensitif ya terhadap intensitas cahaya. Nah, kurang lebih fungsi biologisnya seperti itu. Nah, secara horizontal, pineal gland disebut juga sebagai mata ketiga. Mengapa disebut sebagai mata ketiga? Itu karena letaknya di antara dua garis mata. Ya, bila ditarik garis penghubung ya di antara dua garis mata dan kelenjar pineal gland, itu akan terbentuk pola segitiga. Maka itu pineal gland disebut indera ketiga. Nah, fungsi dari pineal gland ini secara spiritual gitu ya, atau secara metafisis itu memang dia untuk sensing atau sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan metafisis dan spiritual. Semakin kuat seseorang mempunyai indera keenam atau mata ketiganya aktif, maka dia semakin mudah melakukan interaksi dengan entitas lain atau makhluk gaib. Begitupun dengan penglihatannya. Penglihatannya pun semakin mudah untuk menembus ruang dan waktu. Bahkan ada juga yang mata ketiganya itu sudah benar-benar aktif, dia bisa berkomunikasi dengan higher self atau jiwa tertinggi yang ada pada dirinya. Ya. Terus apa sih tanda-tandanya mata ketiga kita sudah terbuka? Nah, di sini kurang lebih ada 9 tanda mata ketiga kita sudah terbuka ya. Yang pertama adalah kita merasa pusing atau penat di daerah dahi atau di daerah di antara kedua alis ya, merasa penat atau pusing. Ada juga yang saking pekanya itu kita dapat merasakan denyut dari cakra ajna, ya kan? Kita dapat merasakan denyut dari cakra ajna tuh semakin kuat gitu. Itu berarti mata ketiga kita sudah mulai aktif. Yang kedua adalah kita menjadi peka terhadap energi di sekitar kita. Jadi kita merasa nyaman, timbulnya rasa nyaman itu karena kita berada di suatu lingkungan yang mempunyai energi yang positif yang baik. Pun sebaliknya, kita merasa tidak nyaman atau kurang nyaman apabila kita berada di posisi lingkungan yang energi negatifnya itu besar. Gitu ya. Yang ketiga adalah ketenangan batin. Kita sudah memperoleh ketenangan batin. Nah, dengan ketenangan batin ini artinya kita sudah dapat merasakan kedamaian yang ada dan timbul dalam diri kita sendiri. Jadi timbulnya itu dalam diri ya, bukan dari luar diri.
Nah, dengan adanya ketenangan batin, kita lebih fokus dalam beribadah, lebih fokus dalam bermeditasi, dan menjadikan kita juga menjadi lebih seseorang yang bijaksana. Nah, yang keempat adalah mampu membaca aura kita sendiri. Mungkin kita secara nggak sengaja ya, apabila kita melihat di cermin, gitu akan timbul warna-warna aura di dalam tubuh, warna-warna pelangi. Jadi aura itu kondisi keadaan kita, suasana hati kita pada saat itu. Aura itu bisa berganti-ganti ya, warnanya nggak selalu itu gitu. Nah, kita dapat melihat tuh di dalam cermin warna-warna aura kita sendiri. Yang kelima, mampu melihat warna aura orang lain, baik itu secara langsung, baik itu dengan foto, baik itu secara menerawang. Ya, fungsinya di sini adalah kalau kita bisa melihat aura orang lain, kita jadi tahu sebenarnya sifat dan karakteristik seseorang itu sejujurnya, ya kan? Jadi itu positif di kita dapat membaca sifat dan karakteristik seseorang gitu. Itu akan bisa ke arah yang lebih bisa menguntungkan atau nanti suatu saat akan bisa merugikan bagi kita. Jadi kita udah bisa waspada ya. Gitu. Yang keenam adalah lebih tajam ke indera penciuman. Gitu. Indera penciuman. Jadi kadang-kadang apabila kita di suatu tempat nih dengan teman kita kan, nah selintas kita mencium adanya bau bunga, bau wewangian bunga, entah itu bunga melati, bunga kantil, bunga mawar, sedangkan teman kita tuh tidak merasakan bau apa-apa gitu. Atau sebaliknya, kita mencium adanya bau amis gitu, atau bau perengus gitu ya. Perengus tuh bau apa ya? Bau kambing gitu ya, bau perengus gitu ya. Sedangkan teman kita tidak merasakan. Nah, sebenarnya tanda-tanda dari penciuman itu, misalnya kebanyakan ya bau wangi, bunga-bungaan, itu adalah kehadiran energi atau entitas lain di tempat itu. Ini lebih ke arah yang lebih positif, lebih baik, lebih netral ya energinya ya. Pun sebaliknya, apabila kita mencium bau-bau amis atau bau perengus ya, seperti bau kambing bandot gitu ya, itu tanda adanya kehadiran entitas atau energi yang lebih mengarah ke negatif atau lebih mengarah mengintimidasi kita. Gitu. Dia lebih kuat energinya untuk mengintimidasi kita. Gitu. Terus untuk indera pendengaran pun seperti itu, ya kan? Di indera pendengaran juga lebih peka. Lebih pekanya itu kita jadi mendengar suara-suara, entah suara bisikan, entah itu suara bayi menangis atau perempuan tertawa, gitu, atau suara musik gamelan gitu ya, atau musik atau pewayangan. Sedangkan saat itu kita bersama teman kita tidak merasakan atau tidak mendengar suara-suara yang kita dengar. Nah, itu juga sebenarnya sebagai tanda bahwa adanya kehadiran energi atau entitas di tempat itu. Nah, yang ketujuh adalah kita merasa ada yang mengawasi, ada yang memata-matai, ya kan? Bila kita jalan nih di suatu tempat nih, kita tengok sana, tengok sini, kok kayaknya ada yang mengawasi, ada yang memata-matai, tapi itu tidak kelihatan. Tapi di sini tuh terasa ada yang memata-matai atau mengawasi. Nah, itu sebenarnya adalah karena mata batin kita sudah terbuka, ya. Jadi kita bisa merasakan kehadiran entitas itu atau energi itu datang, gitu. Nah, yang kedelapan adalah dapat melihat, berbicara dengan makhluk astral atau entitas lain, atau dengan arwah misalnya, ya kan? Nah, ini pengalaman saya, misalnya saya ke suatu tempat di mana tempat itu disebut orang angker gitu ya. Nah, itu
mereka sudah ingin sebenarnya mereka itu ada yang tidak bermaksud menakuti, bukan, tapi maksudnya adalah lebih ingin berkomunikasi. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu, yang ingin mereka bicarakan gitu. Mungkin ada suatu pengalaman yang ingin mereka bagikan, atau atau dia ingin memberikan petuah gitu ya bagi kita yang masih hidup gitu kan. Seperti itu sebenarnya. Jadi banyak yang ingin berkomunikasi gitu kan. Nah, apalagi yang disebut dengan arwah penasaran gitu ya, apalagi matinya tidak wajar dan dia tidak belum menerima kematiannya ya, karena mereka merasa ada yang belum terselesaikan di dunia ini, ada masalah atau hal yang belum terselesaikan gitu. Jadi sebenarnya mereka ingin berbicara dengan kita, apa sih masalah atau hal yang belum terselesaikan itu gitu. Jadi mereka minta bantuan kepada kita untuk menolong ya, seperti itu. Nah, yang ke-9 itu adalah sebenarnya untuk secara umum itu kita jadi lebih peka, kita lebih spesifik di dalam menjalankan hobi atau passion kita berdasarkan bakat yang kita miliki. Contohnya bakat kita seperti kita di bidang seni, entah itu seni tari, seni tarik suara, atau ngeband gitu ya, entah itu di bidang pengobatan ya kan, di bidang kuliner, bidang teknik, bidang ekonomi. Nah, itu kita bisa lebih sensitif ya, lebih peka, lebih spesifik. Jadi bakat kita tuh bisa lebih baik ya kan, dibandingkan dengan orang lain gitu, lebih excellent gitu dibandingkan dengan orang lain kayak gitu. Nah, itu karena apa? Karena tuntunan mata ketiga kita seperti itu, dan itu manfaatnya sangat besar sekali ya. Kita bisa menemukan jati diri kita ya kan, kita bisa menggali apa yang bisa bakat kita lebih kembangkan gitu ya. Nah, segini dulu ya teman bahasan kita kali ini. Apabila ada masukan, ada apa yang ingin kita bahas untuk next video kita selanjutnya, boleh teman-teman isi atau tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jadi bila ada video baru saya, teman-teman bisa menerima notifnya. Terima kasih ya teman atas perhatiannya. Jadikan kita pribadi yang lebih banyak bersyukur, jadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih penuh cinta kasih, lebih penuh kasih sayang. Rahayu.